Baik, shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gat Umuring Ganimathalu dengan NIM 2103020086, kelas 1C Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada pagi hari ini saya akan mereview sebuah buku pengantar sosiologi untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak dosen. Lanjut saja kita ke bab 1. Yang pertama itu pengantar sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiologi mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan abad ke-19. Beberapa sosiolog paling awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Sementara yang lain percaya bahwa tidak mungkin untuk memprediksi manusia perilaku ilmiah, dan yang lain masih memperdebatkan nilai prediksi tersebut. Perspektif itu terus diwakili dalam bidang sosiologi hari ini. Sosiologi mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi dan pola. Sebuah teori adalah usulan penjelasan dari pola-pola tersebut. Teori memiliki skala yang berbeda-beda. Teori tingkat makro seperti struktural, fungsionalisme, dan teori konflik mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi secara keseluruhan. Level mikro teori seperti interaksionisme, simbolik, fokus pada interaksi antara individu. Mempelajari sosiologi bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari orang-orang, sosiologi belajar bagaimana cara berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat kita. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin beragam. Masyarakat diuntungkan karena orang dengan pelatihan sosiologis lebih siap untuk membuat informasi keputusan tentang masalah sosial dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasinya. Bab yang kedua, penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan, yang kedua meneliti sumber daya, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat melakukan penelitian, dan yang kelima itu menarik kesimpulan. Metode ilmiah ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Studi sosiologis ilmiah sering mengamati hubungan antar variabel. Peneliti mempelajari bagaimana satu variabel mengubah yang lain. Sebelum melakukan penelitian, peneliti berhati-hati dalam menerapkan operasional definisi istilah mereka dan untuk membangun variabel dependen dan independen. Peneliti sosiologi merupakan proses yang cukup kompleks. Seperti yang Anda lihat, banyak yang masuk ke dalam penelitian sederhana desain. Ada banyak langkah dan ada banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiologi menggunakan metode ilmiah untuk banyak alasan yang baik.
Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti untuk alasan yang baik, membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil yang dapat diandalkan, valid dan objektif. Bab yang ketiga, budaya. Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang berbagi komunitas, dan budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang ini, dan termasuk elemen material dan non-material. Pengalaman kami tentang budaya perbedaan dipengaruhi oleh etnosentrisme dan eksentrisme kita. Sosiologi mencoba mempraktikkan budaya relativisme. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Budaya juga diatur oleh norma-norma, termasuk hukum, adat istiadat dan lambang dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Sosiologi mengenali budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil, dan yang berbagai identitas. Dalam banyak budaya modern, landasan inovasi adalah teknologi, pertumbuhan yang cepat yang dapat menyebabkan ketertinggalan budaya. Teknologi juga bertanggung jawab atas penyebaran kebudayaan material dan non-material yang berkontribusi terhadap globalisasi. Ada 3 pendekatan teoritis utama yang interpretasinya budaya seseorang: fungsionalisme, perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seorang interaksionis adalah terutama tertarik pada budaya seperti yang dialami dalam interaksi sehari-hari antara individu dan simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologi dapat dijelaskan dengan teori-teori ini, namun tidak ada satu pandangan yang benar untuk memahami budaya tersebut. Bab 4. Masyarakat dan interaksi sosial. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia dan sejarah, orang hidup dalam masyarakat pra-industri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi rendah dan barang-barang. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat mendasarkan ekonomi mereka di sekitar mekanis tenaga kerja yang mengarah ke keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru milenium, jenis masyarakat baru muncul. Masyarakat pasca industri atau informasi dibangun dibangun di atas teknologi digital dan barang non-materi. Milley Durkheim percaya bahwa seiring kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari mekanis dan ke solidaritas organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam konteks konflik kelas. Dengan munculnya kapitalisme, pekerja menjadi terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain dalam masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisasi masyarakat dapat dibawa ke ekstrem yang tidak sehat. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial dan realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya adalah. Dengan demikian juga bagaimana kita melihat orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Kita semua mengambil berbagai peran sepanjang hidup kita, dan interaksi sosial kita
bergantung pada apa jenis peran yang kita asumsikan dengan siapa kita menganggapnya dan adegan di mana interaksi terjadi. Bab yang kelima adalah sosialisasi. Teori psikologi pengembangan diri telah memperluas oleh sosiolog dan secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Coley dan George Mead keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman sosiologis tentang perkembangan diri. Lawrence dan Kohlberg dan Carol Gilligan mengembangkan ide-ide mereka lebih lanjut, meneliti bagaimana rasa moralitas kita berkembang. Gilligan menambahkan dimensi perbedaan gender pada teori Kohlberg. Sosiologi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua alam, yaitu genetik kita disusun hormonal dan pengasuhan lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita. Diperjelas dengan cara perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Interaksi langsung kita dengan kelompok seperti keluarga dan teman sebaya mengajari kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik. Demikian pula lembaga formal dan informal masyarakat mensosialisasikan penduduknya, sekolah, tempat kerja, dan media mengkomunikasikan dan memperbuat norma dan nilai budaya. Baru seperti dewasa atau senior usia, resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran yang baru dipelajari. Karena melibatkan dan menghilangkan kebiasaan lama yang telah dibangun, resosialisasi bisa menjadi proses stres dan sulit yang Anda pikirkan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.